Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Army of Thieves. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang sangat terobsesi dengan berangkas peninggalan dari seorang legenda yang bernama Hans Wigner. Hans Wigner ini merupakan seorang perancang khusus yang mendesain berangkas dan menjadikan berangkas-berangkas tersebut sebagai mahakarya semasa hidupnya. Setelah beliau meninggal, tak ada seorang pun yang bisa membuka berangkas peninggalan tersebut. Dan sampai saat ada di mana seorang pria yang sangat terobsesi dengan berangkas-berangkas itu direkrut oleh sekelompok perampok internasional untuk membuka berangkas sang legenda yang terdapat di beberapa negara yang berbeda. Apakah mereka akan berhasil? Biar nggak makin penasaran, langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, tidak ada salahnya agar kalian bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like jika kalian suka videonya, dan berikan komentar kalian baik positif atau negatif yang pastinya akan saya jadikan semangat tersendiri untuk mereview film-film selanjutnya. Oke, let's go. Film akan berfokus kepada seorang pria yang bernama Sebastian. Sebastian sedang membuat video yang akan diuploadnya ke YouTube. Dia sedang menjelaskan siapa itu Hans Wigner dan alasan mengapa beliau sangat digemari banyak orang. Hans Wigner merupakan seorang perancang terkenal yang telah menciptakan 3 berangkas ajaib yang diyakini tidak akan ada yang bisa membukanya. Kurang lebih seperti itulah penjelasan dari Bastian. Bastian merupakan seorang pegawai bank yang saat ini mulai bosan dengan pekerjaannya, karena dirinya sering mendapati nasabah yang cerewet dan juga galak. Suatu hari saat pulang kerja, Sebastian mendapat sebuah komentar dari seseorang yang telah melihat videonya di YouTube. Komentar tersebut merupakan ajakan dari si kang komen untuk mengetes kemampuan Sebastian dalam membuka berangkas. Hal tersebut membuat Sebastian tertarik dan ia melakukan kontak dengan orang tersebut. Sampai pada akhirnya Sebastian diberikan sebuah alamat. Malam harinya ia OTW ke alamat tersebut. Saat sampai, Sebastian dihalangi oleh seseorang yang menjaga pintu masuk. Sebastian mengucapkan kata-kata yang membuatnya diperbolehkan untuk masuk. Saat di dalam, dia cukup heran saat melihat banyak orang yang sedang menyaksikan kompetisi untuk membuka berangkas. Tiba-tiba seseorang mendorongnya ke tengah dan membuatnya terpaksa untuk mengikuti kompetisi membuka berangkas tersebut. Di babak pertama diumumkan hanya 4 orang tercepat yang akan melaju ke babak selanjutnya. Saat dimulai, semua peserta mulai fokus memasang insting dan pendengaran mereka masing-masing untuk membuka berangkas yang mereka hadapi. Hal tersebut juga dilakukan oleh Sebastian. 3 orang tercepat berhasil membuka berangkas mereka, dan Sebastian berhasil menjadi yang keempat. Sebastian pun berhasil melaju ke babak selanjutnya. Di babak kedua diumumkan hanya 2 orang tercepat yang akan melaju ke babak penentuan. Saat pertandingan dimulai, Sebastian terlihat mulai serius. Dia berhasil menjadi orang kedua tercepat dan melaju ke babak final. Di babak penentuan, berangkas yang dibuka akan lebih sulit dari sebelumnya dan dengan waktu yang lebih singkat. Namun berbeda dengan lawannya yang langsung serius saat dimulai, Sebastian terlihat lebih santai dan malah mengajak lawannya untuk ngobrol. Dan saat waktu tersisa kurang dari 1 menit, Sebastian mulai mendekatkan telinganya ke berangkas. Dia perlahan memutar kuncinya. Pada akhirnya ia berhasil menjadi yang pertama membuka berangkas tersebut dan artinya Sebastianlah pemenangnya. Hal itu membuat lawannya mengamuk dan ingin menyerang Sebastian. Penjaga pun menghentikan tindakan tersebut. Dan tak sengaja untuk pertama kalinya pandangan Sebastian tertuju kepada seorang wanita yang bernama Gwen. Keesokan harinya saat Bastian berangkat kerja, dia mampir ke sebuah kafe untuk membeli kopi. Saat membalikan badannya, Bastian dibuat kaget saat melihat Gwen sudah berada di belakangnya. Dia menyadari bahwa Gwen merupakan wanita yang ia lihat di tempat kompetisi membuka berangkas. Gwen mengajak Sebastian untuk ngobrol. Di sana Gwen menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pencuri handal yang berskala internasional. Dia juga menceritakan pengalamannya di mana dia berhasil mencuri arloji saat berumur 7 tahun, berhasil mencuri mobil dan merampok bank saat berumur 17 tahun, dan kali ini Gwen berhasil mencuri 3 arloji dan 1 pistol pengunjung di tempat tersebut. Gwen mulai menjelaskan tujuannya menghampiri Sebastian. Tujuannya adalah untuk mengajak Sebastian untuk membobol berangkas milik Hans Wigner. Mendengar ajakan tersebut, Sebastian cukup terkejut karena dia merasa bahwa dirinya bukanlah seorang kriminal yang memiliki nyali sebesar itu. Lalu Gwen menjelaskan kembali bahwa hanya Bastianlah orang yang bisa membuka berangkas peninggalan Hans Wigner. Sebastian yang sebenarnya juga penasaran dengan berangkas-berangkas itu pun akhirnya menerima ajakan Gwen. Keesokan harinya Bastian pergi ke alamat yang sudah diberikan Gwen. Saat sampai di tempat tujuan, Sebastian disambut langsung olehnya.
Gwen memperkenalkan rekan-rekan yang akan menjadi bagian dari tim. Yang pertama ada Corina, seorang peretas andal yang telah meretas salah satu studio film terbesar. Rob, seorang driver handal yang sangat ahli dalam urusan permesilan mobil. Dan yang terakhir ada Brad, pemimpin mereka. Dia merupakan perampok kejam yang tak kenal ampun demi mencapai tujuannya. Setelah perkenalan, Sebastian yang terlihat gugup mulai menyesuaikan diri dengan rekan-rekan barunya. Mereka pun mulai menjelaskan 3 berangkas yang menjadi target mereka, di mana ketiga berangkas berada di beberapa negara yang berbeda. Yang pertama ada di Paris, negara Prancis. Yang kedua ada di Praha, negara Republik Ceko. Dan yang ketiga berada di negara Swiss. Gwen menjelaskan agar mereka harus berhati-hati supaya tidak tertangkap. Karena yang dia tahu, saat ini pemilik ketiga berangkas, Hans Wegner, merupakan seorang pria yang sangat kejam. Setelah diskusi dan semua penjelasan tersebut, mereka pun mulai berangkat ke Paris untuk berangkas pertama yang berada di sebuah bank. Selama di perjalanan terlihat Sebastian sangat gugup karena ini merupakan pencurian pertamanya. Saat sampai di lokasi, Gwen mulai menjelaskan kembali rencana mereka. Pertama, Sebastian akan masuk ke dalam bank dan langsung menuju ke toilet. Kemudian Gwen akan menyusul sambil mencuri kunci dari seorang penjaga. Lalu Gwen akan membuka deposito baru di bank tersebut agar dia bisa mendapatkan akses masuk menuju ruang penyimpanan. Kemudian Corina akan masuk untuk mengalihkan perhatian teller agar Gwen bisa menjemput Sebastian ke toilet. Gwen pun langsung membawa Sebastian menuju tempat berangkasnya berada. Saat melihat berangkas pertama peninggalan Hans Wegner, Sebastian sangat terpukau. Sebelum membuka berangkasnya, Sebastian melakukan sedikit pemanasan dan menyetel musik yang sering didengarkan oleh Hans Wegner. Dengan muka yang serius, Sebastian mulai memutar kunci berangkas. Dia perlahan memutar dan mendengarkan pergerakan dari kunci berangkas tersebut. Dan saat berhasil membukanya, betapa senang hatinya. Lalu mereka mengambil semua uang di berangkas tersebut. Untuk pengalihan terakhir akan dilakukan oleh Brad. Brad akan mengalihkan semua perhatian teller. Dan saat itu juga Gwen dengan Sebastian akan keluar dari bank membawa uang hasil merampok mereka. Dan misi pertama mereka pun berjalan dengan lancar. Terlihat Bastian sangat senang dengan hal itu. Berita pencurian tersebut mulai ditindaklanjuti oleh para Interpol. Mereka mulai melakukan investigasi dan mereka mengetahui identitas dari 2 orang pencuri tersebut. Orang tersebut adalah Gwen dan Brad. Para Interpol menyadari bahwa target para pencuri adalah berangkas peninggalan Hans Wegner. Karena misi pertama mereka berhasil, Ketua Interpol meyakini bahwa mereka masih memiliki 2 peluang untuk menangkap para perampok. Ia pun langsung menyusun strategi dan menjadwalkan keberangkatan para anggota Interpol ke berangkas kedua, yaitu di Praha, negara Republik Ceko. Di sisi lain terlihat Sebastian dan teman-teman seperjuangannya sedang melakukan pesta atas keberhasilan pertama mereka. Saat teman-temannya yang lain sedang sibuk menikmati pesta mereka, Sebastian menghampiri Gwen yang sedang berada di kamarnya. Gwen pun menyuruhnya masuk dan mereka mulai bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Di mana Gwen bilang bahwa dirinya adalah anak dari seorang bajingan kaya yang membuat orang-orang merugi. Karena hal tersebut, Gwen memutuskan pergi dari rumahnya saat ia berumur 16 tahun. Gwen bertemu Brad pada umur 19 tahun, dan dari situlah mereka mulai melakukan berbagai pencurian mereka. Singkat cerita, terlihat para pencuri internasional sudah berada di Praha. Rob mengantarkan mereka ke depan bank yang menjadi tempat berangkas kedua berada. Di sisi lain terlihat para Interpol sudah siap menyambut kedatangan mereka. Kembali ke mobil, Gwen mulai membagi tugas mereka masing-masing. Kali ini Sebastian akan berperan sebagai seorang manajer bank. Identitas Sebastian sendiri sudah disediakan oleh Corina, di mana dia berhasil meretas sistem keamanan bank dan membuat identitas palsu untuk Sebastian. Dan setelah bersiap, mereka pun mulai beraksi. Pertama, Sebastian akan masuk terlebih dahulu ke dalam bank. Setelah melalui pemeriksaan, Sebastian yang dituntun oleh Corina langsung menuju ke tempat berangkas berada. Di sisi lain terlihat Gwen juga bergerak menurut arahan dari Corina. Sebastian dengan Gwen pun bertemu di dalam lift. Dan saat pintu lift terbuka, ternyata mereka sudah ditunggu oleh 2 orang penjaga dari bank tersebut. Namun hal itu tak membuat mereka mundur. Gwen melawan penjaga tersebut dengan tangannya sendiri. Walaupun sebenarnya Gwen membawa pistol, namun Gwen tak ingin menembak mereka. Dan akhirnya mereka berhasil dilumpuhkan.
Sampailah mereka di depan berangkas yang kedua. Berangkas yang akan mereka buka kali ini lebih bernilai daripada berangkas sebelumnya. Seperti biasa, sebelum membuka kuncinya, Sebastian melakukan sedikit peregangan pada tangannya. Setelah merasa tangannya lentur, Sebastian perlahan mulai memutar kunci berangkas tersebut. Namun tak lama dia menyentuhnya, Sebastian melakukan kesalahan yang membuat kunci berangkas tersebut tiba-tiba masuk ke dalam. Sebastian pun menunggu sistem bekerja untuk mengeluarkan kembali kunci berangkas tersebut. Dan saat putaran kunci berangkasnya kembali keluar, Sebastian menjelaskan bahwa ini merupakan kesempatan terakhir mereka. Karena jika mereka gagal, maka berangkas tersebut akan terkunci untuk selamanya. Perlahan Sebastian mulai kembali memutar kunci berangkas tersebut. Kefokusan dan ketenangan Sebastian sangat diuji dalam melakukan putaran demi putaran dari kunci berangkas. Sementara itu dari luar bank, karena Brad belum mendapat tanda-tanda keberhasilan dari Gwen dan Sebastian, Brad mulai memasang topengnya dan akan melakukan sedikit pengalihan ke dalam bank. Di sisi lain terlihat para Interpol sudah bergerak ke tempat berangkas berada. Namun sialnya, mereka salah bank yang membuat mereka harus kembali untuk mencari bank yang menjadi target para pencuri internasional. Kembali ke Sebastian, setelah perjuangan yang cukup lama, akhirnya Sebastian berhasil membuka berangkasnya. Mereka pun langsung mengambil uang-uang tersebut dan mulai berjalan keluar. Terlihat Brad sudah berhasil mengacaukan seisi bank. Saat Interpol berhasil menemukan bank tersebut, Sebastian dan teman-teman sudah berhasil keluar. Brad terlebih dahulu masuk ke dalam mobil. Namun Rob tetap melajukan mobilnya karena kalau berhenti, maka para Interpol pasti akan menemukan mereka. Sebastian dan Gwen melempar tas yang berisikan uang tersebut. Kemudian Brad membantu Gwen masuk ke dalam mobil. Namun saat berhasil merangkul tangan Sebastian, Brad malah melepaskannya dan mereka meninggalkan Sebastian di tengah jalan. Melihat teman-temannya sudah kabur, Sebastian pun memilih untuk berlari agar tak tertangkap oleh para Interpol. Dia terus berlari hingga mendapat sebuah sepeda. Sebastian melanjutkan pelariannya menggunakan sepeda tersebut, hingga dia berhasil naik ke kereta yang saat itu lewat. Sebastian pun berhasil kabur dan menghilang dari kejaran para Interpol. Kembali ke Gwen dan kawan-kawan, terlihat Gwen sangat kecewa atas kejadian yang telah dilakukan oleh Brad kepada Sebastian. Brad pun menjawab bahwa itu merupakan rencana mereka. Sebastian akan ditinggalkan setelah berhasil membobol berangkas kedua. Gwen pun semakin marah dan tak terima karena Sebastian diperlakukan seperti itu. Setelah perdebatannya dengan Brad, Gwen pun memutuskan untuk turun dari mobil. Brad yang sudah tak peduli pun mempersilahkan Gwen untuk pergi. Tak lama Corina juga memilih turun dan pergi bersama Gwen. Mereka pun jalan menuju ke rumah Bastian. Saat bertemu Sebastian, mereka langsung minta maaf. Walaupun sebenarnya Sebastian sangat kecewa, namun Sebastian tetap memaafkan mereka. Kemudian Sebastian bertanya apa tujuan mereka mencarinya. Gwen pun menjelaskan bahwa dia ingin membentuk tim baru untuk membobol berangkas ketiga yang berada di Swiss. Awalnya Sebastian sedikit ragu karena dari awal dia merasa bahwa dirinya bukanlah anggota dari pencuri internasional. Namun setelah mendengar beberapa penjelasan dari Gwen dan Corina tentang betapa pentingnya peran Sebastian di tim mereka, akhirnya Sebastian memilih untuk bergabung bersama tim baru tersebut. Mereka pun mulai merencanakan strategi untuk merampok bank ketiga yang berada di sebuah kasino di negara Swiss. Di sisi lain terlihat para Interpol yang tak ingin kehilangan kesempatan terakhir mereka melakukan persiapan untuk menggagalkan aksi perampokan tersebut. Saat mereka sedang bersiap-siap, salah satu anggota Interpol tiba-tiba mendapatkan koneksi dan mendengar percakapan antara Gwen dengan Sebastian. Mereka mendengar bahwa Sebastian dan teman-teman akan melancarkan aksinya pada pukul 5 pagi. Ketua Interpol tersebut pun menegaskan anggotanya untuk menangkap mereka saat pukul 5. Singkat cerita, saat waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi, Ketua Interpol menemui pihak kasino dan meminta agar mereka segera memindahkan berangkasnya. Namun pihak kasino bilang bahwa berangkasnya sudah dipindahkan terlebih dahulu. Pihak kasino juga menjelaskan bahwa sekitar 1,5 jam yang lalu, mereka sudah dihubungi pihak Interpol yang meminta agar mereka memindahkan berangkasnya. Mendengar hal itu, Ketua Interpol seketika terdiam. Dan kita akan dibawa ke 8 jam yang lalu. Ternyata Corina telah berpura-pura menjadi utusan Interpol dan menghubungi pihak kasino agar mereka memindahkan berangkasnya. Karena berangkas ketiga milik Hans Wigner tersebut telah menjadi sasaran para perampok. Kemudian saat berangkas dalam perjalanan untuk dipindahkan, Gwen yang sudah berada di dalam truk tersebut membajak truknya dengan cara melumpuhkan penjaga serta supir dari truk tersebut.
Beralih ke Corina. Corina yang saat itu sedang berada di dekat kasino mendapat sebuah sinyal dari sebuah ponsel yang terkoneksi ke GPS. Ternyata itu adalah ponsel Brad, yang artinya Brad juga berada di sekitar kasino. Namun saat ingin menghubungi Gwen, tiba-tiba para Interpol datang dan menangkap Corina. Beruntung dia berhasil mengirim pesan kepada Gwen dan kemudian Corina membuang ponselnya. Saat berhasil ditangkap, Corina langsung diinterogasi tentang kemana Gwen akan kabur. Namun Corina tak mau buka mulut yang membuat ketua Interpol tersebut marah dan akhirnya Corina dibawa ke kantor mereka. Kembali ke Gwen bersama Sebastian, terlihat Sebastian sedang berusaha membuka berangkasnya. Sebastian meminta agar Gwen lebih menstabilkan laju truknya, agar dirinya bisa lebih mudah membuka berangkasnya. Satu persatu kunci berhasil dibuka Sebastian, dan hingga akhirnya dia bersorak gembira, memberi tanda kepada Gwen bahwa berangkasnya berhasil dibuka. Mendengar hal itu, Gwen mencari tempat yang pas untuk berhenti. Namun saat berhenti, tiba-tiba Brad dengan Rob datang dan langsung menodongkan pistolnya. Brad sangat kesal karena merasa posisinya sudah disingkirkan oleh Sebastian. Dia pun berencana untuk menembak Sebastian, namun ternyata pistolnya telah dirusak terlebih dahulu oleh Gwen. Seketika keadaan berbalik saat Gwen menodongkan pistolnya dan mereka memborgol Brad dan Rob. Kemudian Gwen dengan Sebastian pergi menggunakan mobil yang mereka bawa. Tak lama setelah Gwen dengan Sebastian pergi, para Interpol datang dan mereka segera menangkap Brad dan Rob. Gwen dan Sebastian memutuskan untuk kabur menuju Nevada, Amerika. Namun saat mereka ingin kabur, para Interpol tiba-tiba datang dan meminta agar mereka menyerahkan diri. Tak ingin usahanya berhenti di sana, Gwen mengeluarkan pistolnya dan menegaskan bahwa mereka tak akan menyerahkan apapun. Pihak Interpol meminta agar mereka menyerah saja, karena tak ada lagi kesempatan mereka untuk kabur. Gwen pun melakukan negosiasi, dia akan menyerahkan diri, namun dia meminta agar Sebastian dilepaskan. Pihak Interpol pun setuju dan Sebastian diperbolehkan pergi menggunakan boot yang sudah mereka siapkan serta membawa uang-uang hasil merampok mereka. Pada akhirnya Gwen ditangkap dan dia berjanji akan mencari Sebastian jika dia sudah dibebaskan. Di akhir film kita akan diperlihatkan Sebastian sekarang sudah menjadi spesialis berangkas. Dia didatangi oleh dua orang yang ternyata mereka sedang mencari berangkas Gotthardammerung. Sebastian yang ternyata sejak lama sudah memimpikan berangkas tersebut dengan senang hati memilih untuk bergabung dengan tim tersebut. Dan film pun berakhir.